Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya masih melanjutkan pembicaraan saya dengan Pak Handoko, Kepala dari LIPI. Pak Handoko tadi sempat terputus, tapi ini yang menarik adalah pertanyaan banyak orang soal sampai di mana perkembangan dari vaksin merah putih ini, Pak Handoko. Ya, jadi saat ini LIPI itu menjadi salah satu lembaga yang turut mengembangkan vaksin merah putih bersama-sama dengan lembaga Eijkman, UNER, UNPAD, UI, ada 6 lembaga dan kampus, ya, gitu. Dan masing-masing lembaga itu mengembangkan vaksin dengan platform yang berbeda, atau kalaupun platformnya sama, itu target proteinnya berbeda. Misalnya untuk kasus LIPI kami mengembangkan berbasis yang protein rekombinan, jadi bukan berbasis pada virus yang sudah dilemahkan, tetapi protein rekombinan, misalnya ya. Nah, mengapa itu perlu? Karena kita ya sejujurnya meskipun beberapa sudah selesai uji klinis fase 3 vaksin dari luar negeri, kita tetap harus mengembangkan vaksin yang ada di dalam negeri dengan berbagai platform itu, karena tidak ada yang bisa memastikan apakah dari berbagai vaksin itu, itu akan memiliki khasiat seperti yang diharapkan. Yang kedua, memiliki keamanan dalam jangka panjang, gitu ya. Karena kan proses uji klinis kan baru selesai ya, beberapa baru selesai, dan kita belum bisa memastikan apakah tidak ada efek jangka panjangnya misalnya ya, gitu. Sehingga pengembangan vaksin dalam negeri itu masih tetap diperlukan. Oke, baik. Kita tunggu sebenarnya bagaimana gebrakan selanjutnya. Tapi sejauh ini selain mengembangkan vaksin merah putih juga ikut berkontribusi. Kontribusi apa lagi yang dilakukan sepanjang 2020 dan juga planningnya nanti di 2021, Pak Handoko? Ya, jadi kami kalau untuk riset tentu kami masih terus mengembangkan, khususnya misalnya pengembangan teknologi deteksi uji virus ya, uji virus yang tidak memakai mesin PCR. Ya, gitu, yaitu yang memakai artilam. Jadi ini sangat penting karena kita bayangkan bahwa kita masih akan harus melakukan uji virus SARS-CoV-2 ini dalam jangka panjang, dan mungkin juga untuk yang lain ya, untuk virus yang lain ya, di mana untuk daerah-daerah tertentu itu tidak mungkin tidak tersedia peralatan yang memadai, khususnya alat RT-PCR misalnya ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk bisa kita kembangkan, dan saat ini prosesnya sudah cukup maju. Kita berharap pada triwulan kedua mungkin kita sudah bisa melakukan uji validasi misalnya ya, gitu. Kemudian di sisi lain kita juga berupaya membantu dari sisi penciptaan ekonomi baru ya, penciptaan ekonomi baru, penciptaan di tengah-tengah new normal, di tengah-tengah adaptasi kebiasaan baru ya, khususnya terkait dengan pengembangan edu-edu wisata misalnya yang berbasis pada alam misalnya, karena LIPI kan kami mengelola kebun raya di seluruh Indonesia ya, baik yang dikelola langsung oleh LIPI maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah bersama dengan kami, begitu ya, yang kebun raya daerah itu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu titik-titik pemulihan ekonomi ya, yang bisa diharapkan untuk mendorong pemulihan ekonomi kita tanpa membutuhkan waktu yang cukup panjang, begitu ya. Nah, ini kita banyak bekerja keras bersama-sama dengan para mitra juga, mitra dari swasta tentu saja, untuk memikirkan hal ini. Oke, Pak Handoko, sudahkah ada roadmap-nya atau blueprint-nya begitu untuk LIPI dalam mengadakan riset ke depannya? Khususnya misalnya soal perkembangan infrastruktur, soal teknologi, apakah nanti akan ada kerjasama mungkin yang dilakukan dengan beberapa negara lainnya? Ya, jadi intinya LIPI itu adalah lembaga riset terbesar dan tertua di negara ini. Ya, lembaga riset di mana sivitasnya itu adalah periset full time, gitu ya. Jadi memang hanya melakukan riset gitu. Nah, sehingga LIPI itu secara alami, secara tradisional sejak dulu merupakan representasi dari aktivitas dan eksistensi riset Indonesia di mata global, gitu. Nah,
dengan adanya pengembangan infrastruktur yang kami kelola, yang kami kembangkan secara besar-besaran, ya, dan kita buka untuk seluruh pihak, itu kita berharap bahwa problem utama riset yaitu ketiadaan infrastruktur, ya, kekurangan infrastruktur itu bisa dipecahkan. Mungkin teman-teman di kampus tidak perlu punya alat itu, tetapi kalau dia memerlukan riset itu dengan alat yang spesifik tersebut, dia mungkin cukup datang ke LIPI, dia bisa melakukan riset itu misalnya, ya, gitu. Jadi seperti itu, sehingga kita berharap riset Indonesia dalam jangka panjang itu memang bisa ditingkatkan, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitasnya, dan bahkan harus mampu berkompetisi secara global. Karena riset itu harus kompetitif secara global. Kalau tidak kompetitif, ya percuma kita melakukan riset, ya, gitu. Riset itu sifatnya selalu global. Gitu. Okay. Sehingga infrastruktur ini menjadi, memang selama ini menjadi kendala terkini, ya, kendala paling besar di negara kita. Tetapi dengan apa yang kami kelola saat ini, kita berharap itu bisa dipecahkan dengan jauh lebih mudah dan jauh lebih efisien. Nah, termasuk kita juga akan mengembangkan infrastruktur terkait dengan kapal riset, armada kapal riset, ya, yang insya Allah itu segera akan dimulai dengan kapal riset pertama ini pada tahun ini juga, ya, dan itu pun akan kita kelola sebagai suatu infrastruktur riset nasional yang terbuka untuk semuanya. Sehingga tidak perlu semua lembaga punya kapal riset sendiri-sendiri. Di lain sisi, infrastruktur yang ada itu bisa utilisasinya bisa optimal, ya. Jadi tidak idle karena pemakainya kurang misalnya, ya, karenanya dipakai sendiri gitu, ya. Oke. Seperti itu. Baik, menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita bersama Pak Handoko, tapi usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi.